Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Mortuary Collection, atau bahasa Indonesianya, Koleksi Kamar Mayat. Film bergenre fantasi horor ini rilis di tahun 2019 lalu. Film ini sendiri berfokus pada cerita seorang pria tua bernama Montgomery Dark dan akan saya ringkas sebagai Monty. Monty sendiri pemilik usaha pemakaman di sebuah kota. Monty memiliki kisah-kisah mengerikan yang diketahuinya dari mayat-mayat di rumah pemakamannya. Sehingga suatu hari dia dipertemukan dengan seorang wanita dan menceritakan kisahnya. Banyak kisah-kisah mengerikan yang diceritakan di film ini. Saya tidak akan banyak spoiler di sini. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke videonya. Film berawal pada adegan seorang anak kecil yang sedang mengayuh sepedanya, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Ravenance. Di hari itu dia sedang bertugas mengantarkan koran ke rumah-rumah warga. Ada hal menarik di sini. Artikel dalam koran tersebut memberitakan peri gigi Boogie Bay yang masih dalam pelarian. Jika kalian terus mengikuti film ini sampai akhir, kalian akan tahu siapa peri gigi ini. Anak tersebut terus melemparkan koran-koran itu ke rumah-rumah warga, hingga sampailah dia di ujung jalan kota yang sepi. Sesampainya di sana, dia melihat koran-koran yang selama ini dia antar di kotak surat tersebut begitu berserakan, seperti tidak pernah diambil oleh pemiliknya. Terlihat kembali di artikel berita di koran-koran itu, ada berita tentang penampakan makhluk di perairan, dan telah terjadi kekacauan di rumah sakit jiwa Creeksdale. Hal-hal mengerikan sepertinya telah terjadi di kota kecil yang bernama Ravenance ini. Karena penasaran, anak itu pun mencoba memeriksa rumah seram tersebut. Dia pun mulai memencet tombol bel dan mengintip lubang pintu menggunakan kameranya. Secara tiba-tiba, keluarlah seorang pria tua berjas hitam, bertampang menyeramkan, keluar dari pintu. Karena takut dan terkejut, anak itu pun segera berlari. Sampai-sampai dia harus meninggalkan kameranya di sana. Ternyata pria tua itu bernama Montgomery Dark. Rumah itu ternyata adalah tempat di mana mayat-mayat di kota kecil itu dibawa dan dikremasi. Bisa dikatakan rumah itu adalah rumah mayat. Dan pria itu juga bisa dikatakan pemilik rumah sekaligus bisnis tersebut. Pada hari itu dia mengadakan upacara pemakaman. Kali ini yang dia sedang doakan adalah seorang anak kecil yang belum diketahui sebab kematiannya. Dalam pidatonya, dia mengatakan, "Janganlah bersedih, tetap bersukacitalah, karena anak ini kini telah menjadi cerita. Dan kita harus terus melangkah maju karena kita tidak bisa mati." Para tamu yang berdatangan nampak heran dan bingung atas perkataan Monty. Mereka belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari perkataan Monty. Dan akhirnya acara doa mayat pun selesai. Tak lama kemudian dia menyadari ada seseorang yang kembali masuk ke ruangan itu. Di sana dia bertemu seorang wanita. Dia pun memperkenalkan namanya, Montgomery Dark, pemilik bisnis tersebut. Dan wanita itu sendiri bernama Sam. Tujuannya ke sana adalah untuk melamar pekerjaan di rumah tersebut, karena Sam melihat lowongan pekerjaan yang berada di pelanggan depan. Dan Monty berkata masih ada, dan dia pun tersenyum. Saat di interview, Sam sangat tertarik dengan banyaknya koleksi buku yang terpampang di ruangan itu. Monty pun menjelaskan, jika buku-buku itu berisi tentang cerita-cerita orang yang telah meninggal di Ravenance dan berakhir di rumah pemakaman itu. Sam pun penasaran dan menyuruh Monty untuk menceritakan salah satu cerita seram yang ada di bukunya. Karena menurut Sam dia perlu tahu, pekerjaan itu melibatkan dirinya ke dalam apa. Awalnya Monty tersinggung, tetapi karena susahnya mencari pekerja, dia pun menuruti keinginan Sam. Dan akhirnya dia pun menceritakan salah satu kisah. Kisah bermula di sebuah pesta. Di sana ada seorang wanita yang masuk ke toilet yang gelap dan menghidupkan lampu toilet tersebut. Toilet ini terlihat begitu bersih dan rapi, ditambah kaca toilet yang terlihat menawan. Ternyata wanita ini adalah seorang pencuri. Dia mencuri dompet-dompet pria di pesta yang berusaha mendekatinya. Di sana dia mengambil uang dan membuang dompet-dompet itu ke dalam tong sampah. Dia juga berhasil mencuri jam berharga dan memasukkannya ke dalam bajunya. Setelah membereskan dirinya di depan kaca, dia pun berencana akan segera kembali ke dalam pesta. Tetapi dia dibuat terkejut dengan suara yang terdengar dari belakang kaca. Dia pun penasaran dan berusaha membukanya. Setelah berbagai cara dicoba, akhirnya kotak kaca itu berhasil dia buka. Betapa terkejutnya dia. Ada makhluk mengerikan bersarang di kotak tersebut. Dia pun berusaha menutup kembali kotak kaca itu. Merasa sudah aman, dia pun segera berjalan perlahan menjauhi kotak tersebut. Tetapi jam yang dibawanya tadi ternyata jatuh dan membuat suara gaduh, sehingga membuat makhluk yang tadinya hening kembali menyerangnya dengan buas. Makhluk ini berusaha menarik wanita itu masuk ke dalam kotak. Dan naas, wanita itu harus tewas karena badannya tertahan dan harus patah karena tertarik ke dalam kotak tersebut. Dan tak lama kemudian makhluk itu kembali mematikan lampu toilet itu. Setelah itu Sam pun menyimpulkan kisah tersebut. Jangan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, itu adalah pesan dasarnya. Dan Monty mengatakan ada pesan yang lebih dalam yang disampaikan, yaitu keseimbangan semesta dan semuanya.
Di sini Sam pun bingung. Ya, saya juga bingung. Keseimbangan semesta, rantai makanan kah? Makan dan dimakan kah? Yang kuat memakan yang lemah? Ayo coba netizen kalau tahu maksudnya komen di bawah ya. Dan kemudian Monty pun membawa Sam kembali ke tempat di mana peti anak tadi berada untuk menjelaskan bagaimana tata kerja selanjutnya. Di sana Sam penasaran dengan cerita dari anak tersebut. Karena alasan tertentu, Monty merasa kisah anak tersebut tidak nyaman untuk dikisahkan kembali. Sam pun kembali meminta Monty mengisahkan cerita yang lebih baik dari sebelumnya, dan Monty pun kembali menceritakan cerita selanjutnya. Kisah berawal dari seorang pria tampan yang bernama Jack. Di sana dia mengkampanyekan kepada anak gadis baru di kampusnya untuk melakukan mantap-mantap secara bebas. Dia berkata, jika mereka berhak melakukan mantap-mantap dengan orang yang mereka sukai, kapanpun dan dimanapun, selama mereka melakukannya menggunakan pengaman. Bahkan Jack membagikan pengaman itu kepada gadis-gadis di sana. Dia juga mengajak gadis-gadis tersebut untuk pergi ke asramanya, karena mereka mengadakan pesta di malam harinya. Ternyata itu adalah kamuflase ide Jack, supaya bisa mantap-mantap gratis di acara pestanya nanti. Hingga akhirnya Jack bertemu dengan seorang anak baru lainnya di lorong kampus. Gadis baru tersebut bernama Sandra. Di sini Jack keceplosan kalau dia berada di sana karena untuk bisa mantap-mantap. Sontak Sandra pun mengatakan hal yang sama juga. What? Kecanggungan pun terjadi pada Jack. Dia juga tidak lupa mengundang Sandra ke pestanya nanti malam. Saat itu Sandra yang tersenyum kembali berjalan di lorong itu. Terlihat di dinding lorong tersebut, berita tentang pria-pria yang tidak sedikit jumlahnya dilaporkan telah menghilang. Akhirnya malam harinya pun pesta dimulai, dan Sandra pun akhirnya tiba. Setelah bertemu dengan Jack, Jack pun membawa Sandra ke kamarnya. Jack pun bahkan segera siap menunggu serangan dari Sandra. Tetapi secara tiba-tiba, Sandra memberikan pengaman kepada Jack. Di sini Jack termakan dengan kata-katanya di kampus tadi. Padahal dia sendiri tidak suka menggunakan pengaman itu. Jack pun terpaksa menggunakannya. Tiba-tiba Jack menyuruh Sandra untuk merubah posisinya, yaitu posisi yang membuat Sandra tidak sadar jika Jack melepaskan pengamannya. Dan terjadilah peperangan itu. Sungguh luar biasa Jack di sini. Peperangan tersebut terjadi dari jam 12 malam hingga jam 6 pagi tanpa henti. Keesokan paginya Jack pun terbangun. Sandra sendiri sudah pulang ke rumahnya. Sandra bahkan meninggalkan nomor teleponnya di sana. Secara tiba-tiba, Jack muntah karena merasa mual. Dia juga mendapati seperti bekas luka di sekitar perutnya. Karena merasa ada yang tidak beres, Jack pun memeriksakan dirinya ke dokter. Dokter pun mulai memeriksakan hasil lab Jack. Di sini dokter itu seperti melihat kejanggalan dalam hasil tes tersebut. Karena merasa mungkin ada kesalahan, dokter itu segera memeriksa Jack menggunakan stetoskopnya. Awalnya terdengar normal, hingga menuju ke bagian perut Jack. Dokter itu mendengar sesuatu yang tidak biasa di perut Jack. Dokter itu tampak terkejut, dan dokter itu pun keluar untuk mengambil sesuatu. Jack pun mengambil hasil tes itu dan membacanya. Betapa terkejutnya dia. Di dalam tes itu dia terbukti hamil. Dan dia pun kembali ke rumahnya. Jack sangat terkejut mendapati perutnya yang membesar dengan cepat. Karena itulah dia pun mencoba menghubungi Sandra mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sandra pun segera menyuruh Jack segera ke rumahnya. Dengan perut yang sudah membesar, Jack akhirnya tiba di rumah Sandra. Di sana dia disambut oleh kedua orang tua Sandra. Orang tua Sandra sepertinya sudah terbiasa dengan peristiwa itu. Tampak mereka tidak terkejut sama sekali ketika Jack datang dengan keadaan seperti itu. Bahkan mereka sudah mempersiapkan meja persalinan untuk Jack. Saat Sandra berada di sana, kondisi Jack sudah tidak terlihat normal. Jack pun menyalahkan Sandra, tetapi Sandra kembali menyalahkan Jack karena Jack sendirilah yang melepaskan pengamannya. Di sini Sandra seperti tidak menghiraukan alasan Jack. Dia malah menelpon pria lain yang akan menjadi mangsanya. Sementara itu Jack pun mulai merasa sakit di perutnya. Bayi di dalam kandungannya akan segera keluar. Anda semua tahu kan bayi akan keluar dari mana jika di wanita? Di sini bayi itu harus keluar dari barang Jack. Anda bisa bayangin bagaimana bayi yang besar memaksa keluar dari barang Anda. Barang Anda akan pecah. Hal itulah yang terjadi pada Jack. Persalinan yang begitu mengerikan. Dan Jack pun tewas seketika. Setelah itu Ibu Sandra pun meletakkan bayi tersebut di atas loteng. Ternyata banyak bayi-bayi dari pria lainnya yang berada di loteng itu. Ternyata keluarga inilah penyebab menghilangnya pria-pria di kota itu. Dan sebuah tangan monster juga terlihat di sana. Setelah kisah itu berakhir, Sam terlihat sangat puas akan cerita itu. Dia berkata, begitulah cerita seharusnya. Monty pun segera pergi keluar ruangan. Ternyata Monty menurunkan peti anak tadi ke arah bawah. Dan akhirnya tibalah mereka di ruangan pembalseman atau tepatnya ruangan otopsi mayat. Di ruangan inilah mayat-mayat itu bercerita. Tugas mereka adalah untuk mendengarkan dan mengungkapkan petunjuk untuk memperoleh kebenaran dari kisah mayat itu. Hingga akhirnya terbuatlah sebuah kisah di dalam buku. Saat memeriksa mayat tersebut, saya menemukan cincin kawin wanita itu yang berukir tulisan, hingga maut memisahkan kita. Melihat itu, akhirnya Monty teringat akan sebuah kisah dan menceritakannya kepada Sam.
Awalnya ada pasangan yang menikah di sebuah gereja. Pria itu bernama Wendell Owen dan akan menikah dengan wanita yang bernama Carol. Mereka diberi sumpah oleh pastor dalam keadaan sakit ataupun sehat akan terus bersama hingga maut memisahkan mereka. Dan mereka pun menerima sumpah itu sembari Owen memasukkan cincin pernikahannya ke tangan wanitanya. Singkat cerita, setelah sekian lama menikah, akhirnya Carol istrinya jatuh sakit. Hari-hari Wendell dipenuhinya hanya dengan terus merawat istrinya Carol. Carol sendiri menderita penyakit yang tidak bisa membuat dirinya bergerak. Suatu hari, dokter yang biasa merawat Carol datang untuk memeriksa. Kalau kalian perhatikan, dokter ini adalah dokter yang sama saat memeriksa Jake. Dokter itu mengatakan jika Carol tidak menunjukkan kemajuan dalam kesembuhannya. Karena merasa kasihan dengan Wendell, dokter itu memberikan beberapa pil penghilang rasa sakit yang kuat. Dan dijelaskan, jangan memberikan obat itu lebih dari 2 pil, karena akan berakibat sangat fatal pada istrinya. Malam harinya, Wendell telah mempersiapkan makan malam bersama Carol. Dia memberikan hadiah boneka besi kelinci Arktik yang katanya sangat disukai Carol. Setelah itu, dia pun mengeluarkan pil yang diberikan dokter tadi. Tetapi di sini dia mengeluarkan dosis yang tidak disarankan oleh dokter. Setelah itu, Wendell pun mulai memasukkan isi pil itu dan mencampurkannya ke dalam makanan Carol dan mulai menyuapkannya, berharap bisa mendapatkan reaksi Carol yang dia harapkan. Dan secara tiba-tiba tangan Carol mulai bergerak dan mulai mencengkeram Wendell. Tetapi Wendell yang terkejut malah berusaha membuat Carol memuntahkan isi perutnya. Dan hal itu pun membuat Carol agak tenang. Tak disangka-sangka, Carol secara tak sengaja malah membuat kepalanya tertunjam ke meja dan tertusuk boneka besi kelinci tadi. Sangat mengerikan apa yang terjadi. Istrinya terlihat seperti telah tewas. Wendell pun menghubungi dokter tadi atas perihal itu. Dia menceritakan semua yang terjadi. Dokter itu lalu menyarankan Wendell segera membawa keluar mayat Carol dari apartemen. Setelah itu segera buang mayat Carol ke laut agar hiu bisa memakan sisa dari tubuh Carol dan menghilangkan jejaknya. Lalu Wendell menyiapkan koper untuk mayat Carol. Tetapi sayang, koper itu terlalu kecil. Dia pun mengambil pisau gergaji untuk memisahkan kaki Carol supaya cukup di koper tersebut. Dan secara tiba-tiba Carol tersadar dan mengejutkan Wendell. Di sini Wendell yang terkejut pun menyadari jika Carol bukanlah dirinya lagi. Dan akhirnya Wendell membuat Carol kembali tak sadarkan diri. Dan dia pun melanjutkan pekerjaan memotongnya. Akhirnya tubuh Carol pun muat di koper tersebut. Dia pun segera membawa koper itu menuju ke lift. Naasnya, liftnya secara tiba-tiba macet. Wendell pun berusaha membuka pintu lift yang macet tersebut. Di luar sana, Nyonya Avery menyadari Wendell berada di dalam lift. Sepertinya Nyonya Avery menyadari apa yang terjadi dengan Wendell, dan dia pun berencana untuk menghubungi polisi. Wendell yang berusaha meyakinkan Nyonya Avery tampak sia-sia. Nyonya Avery tidak memperdulikan Wendell. Dan secara tiba-tiba, pintu lift tertutup kembali. Karena merasa frustasi dengan keadaannya, Wendell pun melepaskan cincin kawinnya dan memaki ke arah koper yang berisi tubuh Carol. Secara tiba-tiba koper tersebut terbuka dengan sendirinya. Saat itu juga lift tersebut pun terjun jatuh ke arah bawah. Wendell pun melihat ke arah keluar. Terlihat olehnya bayangan masa lalu dirinya bersama Carol. Tak lama berselang, Carol yang telah berubah bentuknya keluar dari dalam koper yang telah terbuka. Dia tengah memegang cincin kawin yang dibuang oleh Wendell. Saat itu jugalah Carol memasangkan kembali cincin itu ke jari Wendell. Dan mereka pun terlihat kembali seperti saling mencintai. Bisa disimpulkan, meskipun telah menjadi arwah, Carol seperti telah dihukum sumpah yang telah mereka buat. Dan dia tidak akan bisa berpisah dengan Wendell apapun keadaannya, hingga Wendell meninggal. Dan tak lama kemudian polisi menemukan Wendell dalam keadaan memegang buku foto nikahnya, sembari mengatakan, hingga maut memisahkan kita. Setelah mendengar itu, Sam tampaknya tidak begitu menyukai cerita itu. Dia menanyakan bagaimanakah nasib Wendell selanjutnya. Monty berkata jika Wendell menjadi gila dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Crooksdale. Diketahui jika Crooksdale adalah tempat kejam dan sadis, di mana penjahat paling berbahaya berada di sana. Lalu Monty pun membawa Sam menuju ke ruangan bawah tanah di mana peti anak tadi berada. Di sini Sam meremehkan cerita Monty yang mudah ditebak. Monty pun menjelaskan ya memang seperti itu. Tapi pesan di dalam cerita itulah yang akan abadi, ungkapnya. Monty percaya setiap kejahatan pasti akan mendapat hukumannya. Ternyata peti anak tersebut dibawa ke sebuah tempat kremasi. Monty mengatakan disinilah jiwa yang malang ini akan berakhir, lahir dari debu dan kembali menjadi debu. Saat Monty akan memasukkan peti itu ke dalam api, secara tiba-tiba Sam menghentikan aksi Monty. Sam mengatakan jika selama ini dia berbohong. Dia datang ke sana bukan karena pekerjaan. Sam ke sana karena dia ingin bertemu anak itu untuk terakhir kalinya. Setelah dia melihat jasad anak itu, dia pun menceritakan kisah yang terjadi pada anak tersebut. Malam kejadian saat itu, Sam sedang menonton film di rumah majikannya. Diketahui Sam adalah seorang baby sister atau biasa kita kenal sebagai pengasuh anak. Di sana dia harus menjaga anak yang dimaksud. Anak itu ternyata bernama Logan. Karena orang tuanya sedang bepergian, Sam sesekali memeriksa keadaan Logan yang sedang tertidur di kamar. Tak lama berselang, Sam kembali ke dapur untuk memasak.
Di sisi lain terdengar berita di televisi, telah terjadi kekacauan di rumah sakit jiwa Crixdale, rumah dari beberapa kriminal paling berbahaya di Revenant. Saat itu kepolisian belum bisa memastikan ada atau tidaknya tahanan yang berhasil melarikan diri, tetapi mereka tetap menghimbau seluruh warga untuk menjaga dan mengunci pintu dalam beberapa waktu. Dan tak lama kemudian, akhirnya kepolisian berhasil mendapatkan informasi jika memang ada yang telah kabur. Tahanan itu adalah seorang pria Kaukasia berumur 36 tahun. Belasan remaja telah ditemukan tewas akibat pria ini, dan semua korbannya adalah baby sister. Dan yang ditakutkan akhirnya pun terjadi. Pria dari rumah sakit itu telah berada di sana. Dia membuat terkejut Sam yang berada di dapur. Pria itu tampak kebingungan. Di sini Sam berusaha menenangkan pria aneh tersebut. Sam juga berusaha menolong pria itu dengan mengelap luka di kepalanya. Sam sepertinya belum mengetahui siapa pria ini. Setelah mendengarkan suara dari telepon orang tua Logan yang mengatakan jika ada tahanan yang kabur dari rumah sakit, seketika itulah Sam pun mulai menyerang pria itu. Sam berusaha menghentikan aksi pria tersebut. Setelah bergelut dengan intens, Sam akhirnya dibuat terpojok di sana. Pria itu lalu menuju kamar di atas di mana Logan berada. Sam yang berhasil sadar menyadari jika pria itu sudah berada di kamar Logan. Pria itu ternyata mengincar Logan. Untungnya Logan sadar dan sudah berhasil sembunyi. Di kamar Logan tersebut mereka berdua pun kembali bergelut. Sam terlihat heroik sekali dalam usahanya menghentikan pria sadis ini. Sedangkan di luar sana, akhirnya orang tua Logan pun telah tiba. Sementara itu, di saat pria itu lengah, Sam akhirnya berhasil menjatuhkan pria tersebut dengan mendorongnya ke arah tangga. Dan bukan itu saja, Sam juga membantingkan TV ke arah kepala pria itu. Boom! Pria itu tewas mengenaskan. Tak lama kemudian orang tua Logan berhasil masuk. Mereka pun melihat pria itu telah tewas mengenaskan. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata pria itu bernama Sam, si baby sister. What? Ibunya pun berusaha mencari di mana anaknya Logan berada. Dan di berita TV mengatakan, akhirnya kepolisian berhasil mengetahui tahanan yang kabur dari Crixdale, yaitu seorang wanita yang bernama Charlotte Gibbons. Warga setempat mengenalnya dengan peri gigi Boogie Bay. Dia terdakwa atas 12 pembunuhan. Betapa terkejutnya mereka berdua. Mereka menemukan anak mereka Logan tewas terpanggang di dalam oven. Ya, wanita inilah peri gigi yang diberitakan di awal film. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya Monty mengerti. Ternyata alasan sebenarnya Charlotte kesana adalah untuk mengambil gigi Logan yang tak sempat diambilnya waktu itu. Pantas disebut peri gigi. Wanita ini mengambil gigi dari setiap korbannya untuk dijadikan koleksi olehnya. Anjay. Setelah itu Charlotte menunjukkan pisau ke arah Monty agar Monty tidak menceritakan kisah itu kepada siapapun. Tetapi apa yang terjadi? Monty malah tertawa dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Melihat keanehan itu, Charlotte berusaha melarikan diri. Tapi dia tidak bisa pergi, dikarenakan setiap dia akan keluar, rumah tersebut seolah membuat dimensi dan membuat Charlotte kembali. Hingga akhirnya Charlotte masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Monty mengatakan jika setiap aksi akan menimbulkan dampak pada kisah lainnya. Dan betapa terkejutnya Charlotte jika hampir sebagian kisah kematian di ruangan itu adalah akibat dari ulahnya. Dan kini semua yang menjadi korbannya akan bangkit menuntut balas. Secara tiba-tiba keluarlah makhluk mengerikan bertubuh kecil dari buku-buku itu. Bisa disimpulkan makhluk-makhluk ini adalah anak-anak yang dulu yang pernah menjadi korban Charlotte. Mereka menyerang dan mengambil kembali gigi mereka yang telah dikoleksi oleh Charlotte. Setelah itu, Monty menjahit kembali tubuh Charlotte yang telah hancur karena ulah makhluk mengerikan tadi. Dan kemudian dia pun melangkah menuju keluar rumah. Dia terlihat begitu lega setelah berada di luar sana. Dan secara tiba-tiba, tubuh Monty seperti hancur dan menghilang. Dan Charlotte yang seharusnya mati, kini hidup kembali dengan keadaan tubuh telah terjahit. Dan kini tugas mengabdi di rumah mayat tersebut telah berpindah kepada dirinya. Di akhir film, Charlotte sepertinya menceritakan kisah tersebut kepada anak pembawa koran di awal film. Dan film pun berakhir. Begitulah kiranya rangkuman film The Mortuary Collection. Saya masih belum bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Monty. Dijelaskan di film jika dulunya Monty sama perilakunya dengan si peri gigi. Bedanya jika Monty dulu adalah seorang musafir dari sisi luar di bidang pengalaman. Maksudnya apa coba? Berziarah dari dimensi lain kah? Lalu hingga dia menemukan tempat itu dan terjebak di sana, dan semuanya berubah. Saya nggak tahu dulunya Monty ini psikopat atau tidak. Kalau yang udah nonton boleh dong kasih tahu pendapatnya. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari dalam film ini. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.